Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Dinda hari ini dengan stambuk A40121074. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Bunga Kemuning. Mari simak ceritanya. Dahulu kala ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang begitu adil dan bijaksana. Sang raja memiliki 10 orang anak perempuan yang cantik-cantik. Putri-putri raja tersebut memiliki nama berdasarkan warna. Dimulai dari si sulung yang diberi nama Putri Jambon, kemudian jingga, nila, hijau, kelabu, oranye, merah merona, dan si bungsu yaitu Putri Kuning. Mereka biasanya memakai pakaian yang sama dengan nama mereka. Sayangnya, ke-10 putri tersebut kekurangan kasih sayang dari ayahnya, yang dimana ayahnya begitu sibuk pergi keluar kota untuk mengurusi urusan kerajaan. Sementara itu, ibu mereka sudah lama meninggal setelah melahirkan si bungsu. Sehari-hari mereka hanya diasuh oleh inangnya. Mereka tumbuh menjadi gadis yang pemalas, dan kerjaannya hanya bermain saja. Mereka pun tidak akur satu sama lain. Hingga pada suatu hari, sang ayah akan pergi ke tempat yang jauh. Ia kemudian mengumpulkan anaknya. Kemudian berkata, "Anak-anakku, ayah akan pergi jauh dalam waktu yang cukup lama. Kalian mau oleh-oleh apa?" Kemudian anak-anaknya pun ramai dan menyebutkan apa yang mereka inginkan. Dimulai dari Putri Jambon yang mengatakan ingin perhiasan yang mahal, hingga Putri Jingga yang mengatakan ingin kain sutra yang berkilauan. Putri-putri yang lainnya pun tak mau kalah dengan menyebutkan barang-barang mahal lainnya. Hanya saja Putri Kuning yang paling berbeda dari yang lainnya. Ia hanya mengatakan, "Aku tidak ingin apa-apa, aku hanya ingin supaya ayah kembali dengan selamat." Begitu katanya. Mendengar perkataan dari sang adik, kakak-kakaknya pun mencemooh adiknya. "Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu saja aku akan kembali dengan selamat, dan aku akan membawakanmu hadiah yang indah." Begitu kata sang raja. Setelah beberapa saat, raja pun pergi menjalankan tugas kerajaannya. Selama kepergian raja, anak-anaknya semakin nakal dan tidak bisa dikendalikan. Mereka pun sering membentak pengasuhnya dan selalu menyuruh melakukan sesuatu. Akibatnya, para inangnya tak bisa melakukan pekerjaan lain. Suatu hari, Putri Kemuning sedang berjalan-jalan di taman istana. Ia merasa sedih saat melihat tempat tersebut begitu kotor dan tidak terawat. Padahal itu adalah taman favorit sang ayah. Beruntungnya, ia bisa memaklumi keadaan tersebut, karena para inangnya sibuk menuruti kakak-kakaknya yang begitu rewel. Kemudian tanpa ragu ia mengambil sapu dan membersihkan tempat tersebut. Semuanya dilakukan dengan sendirinya. Melihat adiknya yang sedang berbersih-bersih, kakak-kakaknya pun datang untuk mengolok. Salah satu dari mereka berkata, "Lihat, tampaknya kita punya pelayan baru." Mereka kemudian melemparkan sampah ke taman tersebut. "Hai pelayan, masih ada kotoran nih." Taman yang semulanya sudah bersih dan rapi kini menjadi kotor lagi akibat dari ulah kakaknya. Tak mau membuat keributan, Putri Kuning kembali membersihkannya. Kakak-kakaknya kembali mengotori, kemudian ia membersihkannya lagi. Hal tersebut terjadi secara berulang-ulang hingga ia merasa lelah. Kesabaran Putri Kemuning sudah sampai pada batasnya. Dengan marah, ia berkata, "Kalian ini benar-benar keterlaluan. Mestinya ayah tak perlu membawakan apa-apa untuk kalian. Bisanya hanya mengganggu saja." Mendengar hal itu, kakak-kakaknya bersikap acuh dan memilih untuk pergi dari taman, kemudian pergi ke danau. Sayang sekali, kenakalan kakaknya tak hanya berhenti di hari itu saja. Tetapi, setiap kali Putri Kuning membersihkan taman, mereka selalu mengganggunya. Hari-hari telah berlalu. Sang raja akhirnya tiba di istana setelah melakukan perjalanan jauh. Ia melihat putri bungsunya sedang merangkai bunga di teras.
Sementara itu, seperti biasa, anak-anak yang lainnya menghabiskan waktu di danau. Ia lalu menemui putrinya tersebut dan memberikan sebuah kalung cantik yang berwarna hijau. "Anakku, ayah tidak mampu memberikan apa-apa selain kalung batu hijau ini. Bukannya warna kuning kesayanganmu," begitu katanya. Melihat hadiah yang dibawakan oleh ayahnya, Putri Kuning tentunya sangat senang. Tetapi ia lebih senang karena ayahnya kembali dengan selamat. "Sudahlah ayah, tak mengapa. Yang penting ayah sudah kembali dengan selamat. Lagi pula batu hijau ini sangat cantik. Lihatlah, serasi benar dengan bajuku yang berwarna kuning, bukan?" Timpalnya. Setelah mengucapkan terima kasih, ia kemudian kembali ke dapur dan membuatkan sang ayah minuman. Saat gadis itu ke dapur, kakak-kakaknya datang dan menyambut sang ayah. Mereka kemudian ribut sendiri, mencari hadiah dan saling pamer. Keesokan harinya, seperti biasa, para putri sibuk dengan kegiatan masing-masing. Hingga kemudian, Putri Hijau melihat Putri Kuning sedang memakai kalung pemberian ayahnya. Ia pun merasa iri karena perhiasan itu memang terlihat begitu cantik. Katanya, "Wah, adikku, bagus benar kalungmu itu. Tapi seharusnya itu adalah milikku, karena itu kan berwarna hijau. Tapi ayah memberikannya kepadaku, bukan kepadamu," jawab Putri Kuning. Mendengar hal-hal tersebut, sang kakak merasa begitu marah. Ia kemudian mencari saudaranya yang lain dan menghasut mereka semua. Kemudian berkata bahwa kalung yang dipakai Putri Kuning seharusnya adalah miliknya. Ia berkata bahwa Putri Kuning mengambilnya dari saku ayah, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Dirinya juga mengajak yang lain untuk memberikan pelajaran kepada Putri Kuning. Setelah mendengar hal tersebut, mereka kemudian sepakat untuk mengambil paksa kalung itu. Ketika Putri Kuning muncul, kakak-kakaknya membekapnya lalu memukul kepalanya. Tanpa sadar, pukulan tersebut terlalu keras dan membuat si bungsu meninggal. Mereka pun panik. "Bagaimana ini? Kalau ketahuan ayah kita bisa diusir. Kita harus segera menguburnya," kata Putri Jingga. Mereka setuju kemudian menguburnya di taman istana bersama dengan kalung yang menjadi sumber petaka tadi. Sementara itu di tempat lain, sang ayah sudah mencari Putri Kuning, tetapi tak kunjung bertemu jua. Ia menanyakan kepada anak-anaknya, hanya saja tak ada yang berani menjawab. Akhirnya, sang raja menyuruh para pengawal mencari putri bungsunya sampai ketemu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, sang putri tetap saja belum ditemukan. Sang ayah merasa begitu sedih. Semua usaha telah ia lakukan, tetapi anaknya seperti hilang di telan bumi. Sang raja agaknya juga merasa kesepian. Ia mengirim semua putrinya untuk belajar di luar negeri, supaya tidak terus-terusan menjadi malas dan bisa memperbaiki sikap mereka. Kemudian, pada suatu hari, di atas makam sang putri, tumbuh sebuah tanaman yang begitu cantik. Saat melihatnya, sang ayah begitu heran. Tanaman itu begitu unik, batangnya seperti jubah putri, daunnya bulat berkilau bagai kalung batu hijau. Bunganya pun putih kekuningan dan sangat wangi. Dikarenakan tanaman itu mengingatkannya pada sosok si putri bungsu yaitu Putri Kuning, raja kemudian memberinya nama Kemuning. Tak hanya memiliki bau yang wangi, tumbuhan tersebut juga ternyata memiliki banyak manfaat.